Halo sahabat trader, kembali lagi bersama saya Nona Mulia. Dan hari ini saya ditemani oleh manusia, laki-laki, cowok, pria yang paling ganteng di D-Max. Siapa lagi kalau bukan Master Syam. Halo semuanya. Halo Master Syam, sehat ya Master Syam? Alhamdulillah sehat. Oke Master Syam, kita berada di acara terbaru yang dirilis oleh D-Max. Sebenarnya udah 2 minggu yang lalu sih, cuman kita berada di episode kedua berarti. Dimana lagi kalau bukan di D-Max Talk, Let's Talk About Trading. Oke, Itu tagline-nya ya. Yes, betul. Berarti apa yang kita bicarakan di sini mengenai trading ya. About trading. Okay. Yes, betul sekali Master Syam. Nah, sahabat trader di luar sana, trading itu bukan hanya butuh edukasi dan bimbingan saja, seperti yang kita ketahui ya. Yes. Tapi kita juga butuh yang namanya broker. Yeah. Karena itu salah satu penunjang Master Syam. Nah, mungkin sahabat trader di luar sana pada bingung nih, broker itu apa? Terus kemudian yang seperti apa sih broker yang aman dan nyaman? Terus kemudian broker apa yang legalitasnya resmi? Terus broker apa yang baiknya digunakan ketika kita ingin memulai bisnis trading forex? Gitu Master Syam. Okay. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas bersama Master Syam. Siap. Udah mah ganteng ya, terus pintar ya. Jadi kita langsung kupas tuntas saja. Siap Master Syam? Siap dong. Saya akan mengeluarkan 1000 pertanyaan soal trading. Oke. Sip. Oke, Master Syam, yang pertama, sebenarnya broker itu apa sih? Oke, broker di Indonesia ya, atau sebenarnya bahasa resminya itu adalah pialang berjangka. Oke, itu bahasa Indonesianya ya? Betul. Nah, sesuai dengan aturan dasar di Indonesia yang berlaku ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Iya. Pialang berjangka atau broker itu adalah sebuah badan usaha yang atau bisa dikatakan lagi dengan bahasa yang lebih sederhana itu adalah fasilitas atau perantara untuk seorang trader atau nasabah untuk melakukan transaksi di bursa atau di market forex. Itu sesimpel itu ya? Ya, simpelnya seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi dasar hukumnya, pialang berjangka itu adalah yang melakukan transaksi atas amanat nasabah. Cuman di sini kita persimpel, sebuah pialang atau broker itu adalah sebuah perantara ya untuk nasabah untuk melakukan transaksi di market. Oke, simpel sih sebenarnya. Ibaratnya itu broker itu penjembatan ya antara mungkin yang memulai bisnis trading mungkin ya dengan market forex. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi gini, trader forex itu kan dia melakukan transaksi trading di bursa ya. Cuman kebanyakan trader apalagi yang retail itu kan dengan modalnya itu terbatas. Sedangkan untuk transaksi di market forex itu satu kali transaksi dengan satu lot aja itu udah $100.000 nilainya. Nah, dengan adanya broker yang bisa memberikan leverage atau daya ungkit yang seharusnya si trader ini membutuhkan satu lotnya itu $100.000, dia hanya membutuhkan 1/100-nya. Atau bukan 1/100 lagi tapi 1/400-nya. Jadi cuman butuh 400 lebih kecil 400 kali daripada nilai yang seharusnya. Oke, berarti intinya simpelnya adalah perantara lah ya. Betul. Kalau misalnya simpelnya adalah perantara, kalau misalnya broker itu sebuah perantara, apakah broker juga yang menggerakkan market trading? Oke. Ya nggak sih? Broker, apakah broker itu yang menggerakkan market? Yes, betul sekali, betul. Broker itu bukan faktor atau bukan pihak utama yang menggerakkan market forex karena pergerakan harga di market forex itu terjadi akibat supply dan demand, terjadi akibat tawar dan menawar, terjadi antara ketidakseimbangan antara supply dan demand sehingga harga terus naik dan turun gitu. Cuman yang menjadi penggerak utamanya itu sebenarnya bukan broker. Broker itu hanya melakukan atau hanya menyambungkan amanat trader ke bursa gitu. Yang menjadi direct mover yang paling utama itu adalah bank-bank besar di dunia salah satunya, termasuk yang perorangan ataupun corporate dalam bentuknya itu. Contohnya kayak 10 bank besar dunia kayak ada HSBC, ada Saxo Bank, ada apalagi banyak lah istilahnya. Dan itu adalah yang benar-benar menggerakkan market forex secara langsung sebetulnya. Bukan ini ya. Tadi kan kita udah tahu penjelasannya perantara, bukan berarti yang menggerakkan lah ya. Bukan. Sip. Takutnya nanti ada salah paham nih Master Syam. Di luar sana kan berpikiran, oh broker itu ternyata yang menggerakkan market forex, jadi bisa meloskan mungkin ya, membuat profit dan lain sebagainya. Itu adalah paradigma yang mohon maaf salah gitu karena kalau seperti itu artinya trader itu berlawanan dengan broker. Tidak seperti itu ya teman-teman, karena sebenarnya trader itu tidak melawan broker, tapi
trader itu langsung transaksinya itu disalurkan ke bursa. Jadi trader ya dengan trader lagi, ada pedagang juga betul, gitu kan di bursa itu. Bukan dengan broker. Broker itu hanya menyalurkan amanat nasabah atau trader. Itu dia. Jadi Bapak Ibu di luar sana jangan salah paham, bukan trader yang menggerakkan, tapi itu kita menjalankan amanat lah ya. Betul banget. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya Master Syam sudah berbicara seperti itu, kita kira-kira nih Master Syam punya tips and trick gak dalam memilih broker yang baik, aman dan nyaman ketika para trader itu ingin memulai bisnis trading forex? Sebenarnya simple. Kalau kita mau mencari broker yang bagus ya, satu yang paling penting broker itu terdaftar atau punya izin dari Bapepti. Dan harus digarisbawahi ya, izinnya harus dari Bapepti. Nggak bisa dari OJK, nggak bisa dari kepolisian, nggak bisa dari lembaga manapun, hanya boleh dikasih izin sama Bapepti. Karena Bapepti yang hanya Bapepti yang mempunyai wewenang untuk memberikan izin sebuah broker gitu, untuk beroperasi. Oke. Berarti ada kosakata baru nih, Bapepti ya. Betul banget. Nah, sebenarnya Bapepti itu apa sih, Master? Karena kan kalau misalnya kita bilang harus legalitas nih, resmi oleh Bapepti. Karena kalau misalnya di luar sana banyak yang tidak bisa membedakan antara Bapepti dan OJK. Jadi banyak beranggapan ya udah kalau misalnya sudah legalitas oleh Bapepti atau OJK ya udah ya berarti resmi. Nah, kira-kira kadang tuh Master kita juga banyak yang salah. Sebenarnya legalitas itu bisa dibikin loh sebenarnya ya. Nah, takutnya jadi salah kaprah nih para masyarakat di luar sana ketika legalitas ya udah resmi aja. Berarti kita nggak tahu menau nih sebenarnya seluk-beluknya seperti apa. Boleh dijelasin dulu nih Master kalau misalnya Bapepti itu apa sih sebenarnya? Yang pertama Bapepti. Bapepti itu adalah Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Dan itu adalah sebuah lembaga yang berwenang atau punya kewenangan untuk memberikan izin atau otoritas untuk sebuah pialang berjangka, izin untuk pedagang, termasuk juga itu yang akan mengatur segala sesuatu yang ada di PBK atau perdagangan berjangka komoditi ini, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan trading forex gitu. Nah, Bapepti ini sebetulnya ada beberapa tugas ya pengawasannya. Tugasnya itu adalah pengawasan, pembinaan, dan yang terbaru itu adalah pengembangan gitu sesuai dengan undang-undang tahun 2011 nomor 10 ya gitu. Jadi dan simpel sebetulnya kalau teman-teman mau terjun ke market forex minimal tahu broker itu terregulasi Bapepti karena di Indonesia itu hanya ada sekitar 60, mungkin sekarang udah update lagi, tapi hanya ada sekitar 60 broker yang punya izin di Indonesia. Betul. Jadi tinggal cek aja ke websitenya bapepti.go.id. Apakah broker yang teman-teman pilih itu ada di listnya Bapepti? Kalau ada harusnya aman karena udah didasari dengan hukum. Berarti yang paling penting Bapak Ibu sahabat trader di luar sana itu adalah yang terlegalitas resmi oleh Bapepti. Betul banget. Nah, ketika terlegalitas insya Allah aman lah ya, bisa dikatakan lah ya ketika kita ingin memulai bisnis. Dan kalaupun ada problem suatu saat misalkan brokernya ada failure atau ada kesalahan sistem atau ada kesalahan dari pihak broker, itu karena udah diawasi sama Bapepti juga akan membantu dan bertanggung jawab tentunya. Betul. Jadi kalau teman-teman ada masalah, itu sebenarnya ada jenjang penyelesaian masalah. Enaknya tuh ya, kalau masuk ke broker yang resmi, yaitu jenjang jenjang itu adalah kita bermusyawarah di broker yang bersangkutan. Lalu kalau tidak selesai bermusyawarah juga di bursa. Nah, kalau itu nggak beres juga, teman-teman akan dibantu juga untuk ke pengadilan gitu, ke PN atau ke badan arbitrase ya. Ya, betul sekali. Karena kalau misalnya dilihat memang itu pilihannya ya ketika kita menyelesaikan masalah. Jadi jelas gitu. Kalau ada masalah pun nggak perlu pusing gitu, alurnya udah jelas. Pengawasan, pengaturan segala macam juga udah jelas. Baik, gitu. Itu tadi kita berbicara legalitas. Sekarang kalau misalnya kita ngomongin dana nih ya, itu sensitif ya nggak sih Master? Ya, salah satu hal yang sensitif ya selain legalitas pasti keuangan. Kalau misalnya pertanyaannya seperti ini Master, putaran uang setiap trader yang ditradingin itu kemana sih sebenarnya? Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira nih bayar keuntungan nasabah itu dari mana? Bayar keuntungannya dari mana? Kemudian lalu kalau loss itu nasabah itu lossnya kemana gitu loh? Iya, karena banyak juga yang seperti ini Master, berpikiran yang tadi kalau misalnya memang broker itu yang mentradingkan market, yang menggerakkan market, itu berpikir loss itu disengaja. Ketika lossnya itu dicairkan ke uang
broker takutnya gitu. Nah jadi yang pertama mungkin putarannya itu setiap ya betul sekali, kemudian bayar keuntungan nasabah itu dari mana, terus kemudian kalau misalnya loss itu uangnya kemana gitu. Yang pertama gini, ini menjawab kedua pertanyaan terakhir dulu ya, karena ini sama. Yang pertama sebuah broker itu ada yang namanya LP atau liquid provider. Baik. Di Dimex sendiri kan liquid providernya itu Saxo Bank ya, itu bank yang besar, itu yang menjamin untuk pencairan dana juga, dan ada yang namanya jadi uang tuh kemana, kalau misalkan untung siapa yang bayar, kalau rugi siapa yang bayar, itu udah ada liquid provider. Dan sekali lagi broker atau pialang berjangka itu adalah penyalur. Jadi mau teman-teman untung atau rugi, bukan broker yang bayar. Karena uang yang teman-teman setorkan lewat broker, bukan ke broker ya, tapi lewat broker, itu akan disetorkan lagi kemana. Jadi alurnya itu teman-teman masukin uang, anggap 100 juta ke Dimex. Nah 30%-nya itu disimpan di segregated account-nya di Dimex atau di rekening terpisah perusahaan. Kalau broker lokal yang resmi itu udah pasti punya segregated account di Dimex. Segregated account ya. Iya betul. Nah 70% rekening terpisah lah ya. Betul. Biar itunya simpelnya. Nah 70% lagi itu disetorkan ke KBI. KBI ini adalah Clearing Berjangka Indonesia. Ini adalah sebuah lembaga. Jadi sebenarnya sekarang tuh namanya adalah Lembaga Clearing Berjangka Indonesia LKBI. Dan ini adalah sebuah lembaga yang menjamin penyelesaian transaksi nasabah. Termasuk ketika nasabah itu untung ataupun rugi. Karena semua transaksi itu kalau yang bilateral ya itu terjadi di luar bursa. Tapi tetap ada pencatatan dan pelaporan juga termasuk ke KBI. Jadi uang segala macam, baik itu modal, keuntungan, kerugian segala macam itu udah ada alurnya dan ada KBI sebagai penjamin penyelesaian transaksinya. Jadi itu udah pasti aman. Baik, itu mencakup semua 3 pertanyaan loh Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya sudah dijelaskan broker itu ada LP atau liquid providernya. Jadi nggak sengaja diloskan begitu juga kalau bayar keuntungannya dari mana. Juga, bener gitu. Juga sih sebenarnya broker itu udah banyak duitnya ya nggak sih? Karena gini, kalau broker itu adalah seorang bandar atau sebuah bandar, ya pasti dia akan melawan nasabahnya. Betul. Masalahnya di awal kita udah jelaskan broker itu adalah penyalur. Bukan bandar atau penampung. Bahkan uang yang masuk lewat broker itu langsung disetorkan ke KBI sebanyak 70%. Betul sekali. Dan ada segregate account tadi atau rekening terpisah itu. Perusahaan. Jadi berbeda dengan dana operasional perusahaan gitu ya. Jadi dipastikan sangat aman dana nasabah ataupun dana Bapak Ibu selama Bapak Ibu trading di broker yang benar. Betul. Dan kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya, dan kalau tetap ada masalah, itu alurnya kan tadi jelas. Jenjang penyelesaian masalahnya. Betul. Udah nggak takut lagi kalau broker lokal tuh. Betul udah enak. Sekali, betul. Oke, Master Syam. Next, kalau misalnya keamanan dana permasalahan. Terus kemudian cara mencari broker yang baik dan benar itu juga banyak dipermasalahkan. Legalitas juga sama. Nah kalau misalnya kita bicara soal broker di Dimex dan sejenisnya, banyak banget trader awam di luar sana itu yang mempermasalahkan. Banyak permasalahannya. Yang pertama jenis akun, swap, komisi, terus leverage. Tanggapan Master Syam seperti apa? Khususnya di Dimex ya, Dengan tanggapan trader awam mungkin yang jangan dulu ke sana sih sebenarnya, nggak sih Master Syam? Benar-benar. Iya, karena itu udah terlalu kompleks mempermasalahkan jenis akun mungkin ya, terus leverage dan dan swap dan sebagainya. Iya betul sekali. Tanggapan Master Syam seperti apa? Jadi gini teman-teman, yang namanya broker lokal itu ada regulasi dan ada peraturan dari regulasi yang harus diikuti. Betul. Termasuk ada peraturan semacam swap, ada komisi dan yang lainnya itu udah peraturan dari regulasi yang udah disepakati bersama. Dan saya juga kadang menyayangkan ya, banyak dari teman-teman kita di luar sana yang terlalu banyak terkontaminasi oleh promosi-promosi broker dari luar gitu, yang no swap, no commission segala macam bla 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 gini. Logikanya kalau sebuah broker itu dia tidak ada
keuntungan sama sekali. Kan sebenarnya keuntungan broker tuh jelas dari swap, dari komisi dan yang lainnya. Tapi kalau broker itu tidak ngambil keuntungan dari situ, dia ngambil keuntungan dari mana? Itu silahkan teman-teman jawab sendiri. Kalau saya takut malah kalau masuk ke broker tapi gratisan gitu. Semua ya, iya nggak sih? Padahal broker itu biayanya besar, bayar karyawan, bayar apalah. Benar. Berpikirannya berarti uang saya nih yang dibayarkan. Takutnya kan seperti itu ya, Mas. Saya lebih baik yang lurus-lurus aja. Ada biaya tapi make sense. Karena sebuah broker itu bukan yayasan tapi perusahaan yang harus ada untung karena harus ada biaya operasional dan segala macam. Dan ketika broker itu mengenakan biaya transaksi, komisi, swap segala macam, itu adalah hal yang sangat wajar karena itu adalah sebuah broker yang otomatis itu juga bukan sebuah yayasan yang non komersial ya. Benar. Ini kan sebuah broker dan wajar. Justru saya merasa lebih aman. Pertama lihat brokernya ada regulasi KBI, bursa juga gitu. Terus brokernya secara sistem make sense banget gitu kan, masuk akal. Misalkan ada biaya ini. Udah gitu. Itu anggap biaya kita melakukan transaksi. Dan ketika ada masalah pun saya udah ada perlindungan atau badan atau payung hukumnya gitu. Dibanding saya cari yang gratisan yang gak ada biaya tapi ketika ada masalah ketika ada masalah kita bingung mau kemana gitu. Atau misalkan ketika brokernya kabur, kita bingung juga minta tolong sama siapa gitu. Iya, betul. Dan kalau udah profit misalkan di WD nggak bisa, nah itu yang paling sakit. Nah itu sih, jadi jangan mikir enaknya di awal. Iya. Jangan mikir gampang tergoda yang aneh-aneh lah. Betul gitu. sekali. Tapi keamanan dana dan pada akhirnya itu bisa ditarik atau tidak sebenarnya itu. Jadi kalau saya pribadi ya Master, kalau melihat iklan seperti itu tidak tergiur sih. Justru curiga malah. Ini mereka bayarnya gimana gitu loh. Too good to be true lah kalau betul. Terlalu bagus kalau itu sebuah kenyataan, gak ada biaya, gak ada apa. Broker ini filantropis apa gimana gitu, kok baik banget gitu. Biaya sebesar itu. Iya gitu. betul. Ini bagi-bagi apa gimana ya istilahnya. Kan aneh gitu. Nah kalau misalnya ngomongin itu, kita kan udah sangkut pautin nih. Ada broker yang emang no swap, no komisi, no segala macam. Master Syam pernah dengar gak broker yang gagal bayar? Nah kalau yang kayak gitu penjelasan seperti apa sih Master Syam? Pernah. Oke. Tapi bukan broker lokal yang ada regulasinya. Kenapa? Karena gini, broker yang gagal bayar itu adalah biasanya broker yang liquid providernya lemah. Kayak misalkan ini pencairan providernya atau penyedia ininya apa dulu gitu kan. Terus apakah dia ada penjamin nggak gitu? Siapa yang jamin? Ya itu tadi KBI. KBI kan di awal saya udah sebutkan bahwa itu adalah penjamin penyelesaian transaksi gitu kan. Lembaga yang menjamin gitu. Nah tapi kalau misalkan yang gagal bayar ada nggak, pernah dengar nggak? Ada, dan pernah dengar dan berapa kali, bukan sekali juga gitu. Cuman kebanyakan itu adalah broker luar, broker yang tidak punya regulasi di Indonesia, yang tidak punya dasar hukum yang sesuai dengan yang ada di Indonesia. Ya ketika itu gagal bayar juga, kalau brokernya bukan di Indonesia tinggal kabur aja gitu. Bener juga. Dan itu pernah kejadian tahun 2000 berapa? 2010 ya kalau 2020 kalau nggak salah, ada broker luar juga yang sama gagal bayar dan mantan nasabahnya itu cerita ke saya bahwa ya bukan gagal bayar kayaknya, tapi dibayar cuman dicicil. Itu dananya sampai puluhan miliar dan dicicil per bulan. Itu dicicil berapa tuh? Per bulan tuh cuman berapa juta. Jadi butuh berapa puluh tahun tuh baru lunas. Iya kalau misalnya masih panjang umur orang yang bayar. Itu pun kalau nggak kabur lagi. Nah gitu kan, itu. Siapa tahu kalau udah kelamaan kayak gitu orang ikhlas juga nggak sih Master? Tapi kalau di Indonesia gimana? Kalau ada broker yang udah terregulasi tapi tetap gagal bayar, mungkin nggak? Mungkin. Bisa nggak? Bisa. Tapi itu tadi kan ada lembaga penjamin. Ada alur penyelesaian masalah yang jelas. Ada liquid providernya juga. Jadi ya teman-teman juga harus milih juga sebetulnya. Ya karena dijamin, karena suatu saat kalau ada masalah dibantu juga ya diurusin. Ya udah masuk aja, nggak seperti juga sebenarnya. Tapi kita juga cari broker yang liquid providernya bagus. Terus track recordnya juga bagus gitu kan, historinya ya kayak di Dimex lah gitu kan nggak pernah sampai nggak ada yang nggak dibayar ya WD-nya gitu. Betul. Itu aja. Jadi harus sebenernya yang detail lah ya gitu. Harus dong. Nah itu tadi sih nyambung lagi ke yang sebelumnya. Jadi benar-benar harus detail, jangan karena no swap no komisi jadi tergiur. Takutnya ujung-ujungnya kan kita nggak tahu nih sebenarnya dana kita seperti apa. Terus kemudian gagal bayar itu apalagi yang berbahaya. Saya kalau jangankan ditawarin no swap no komisi, zero ya, ditawarin yang komisinya rendah aja saya mikir dulu. Bentar ini perusahaannya nggak ngambil untung apa gimana gitu. Iya betul. Mikir dulu nggak langsung ambil gitu. Berarti itu oknum lah ya jatuhnya, oknum. Bisa jadi oknum, bisa jadi
emang terencana gitu kalau yang gagal bayar kayak gitu ya, karena banyak loh scammer yang cuman funding doang di awal, ngumpulin dana gitu kan, tapi udah gede kabur, itu kan banyak yang kayak gitu. Nah Master Syam, kalau berbicara oknum terus kemudian tindakan jahat seperti itu ya, kira-kira untuk menghindari segala tindakan yang jahat lah ya bisa dikatakan oleh beberapa oknum itu, soal broker ini apa sebenarnya yang harus kita semua perhatikan biar kita tidak tertipu lah. Ini udah bahasanya udah ini banget ya, sorry ya Master Syam, karena memang orang tuh banyaknya bilang oh penipu, broker sana penipu karena ini karena itu. Cara kita untuk meminimalisir agar tidak masuk ke dalam jaringan tersebut itu seperti apa Master Syam? Gini, kalau kita biar nggak kejeblos lah ya bahasanya itu, jangankan badan usaha, lembaga aja, anggaplah, mohon maaf ya saya sebutkan misalkan salah satunya lembaga pemerintahan yang udah pemerintahan loh kelasnya, itu kan yang namanya oknum pasti ada aja, dimanapun itu, sekalipun itu sekelas lembaga apapun itu pasti ada yang namanya oknum. Tapi bukan berarti perusahaannya atau lembaganya yang jelek, enggak. Jadi yang pertama kita lihat dulu, wajib broker yang udah terregulasi Bapepti yang pertama. Yang kedua, track recordnya gimana, bagus nggak, pernah ada komplain atau keluhan nggak. Itu banyak kok lembaga survei yang memperlihatkan ini komplainnya tingkatnya berapa gitu. Terus yang ketiga, ketika kita masuk broker itu kan itu tadi berhubungan dengan oknum. Di sebuah broker pun yang namanya oknum ada aja gitu yang cuman cari keuntungan untuk diri sendiri gitu. Nah kita lihat tuh juga, selain brokernya udah bagus, track recordnya juga udah bagus gitu kan. Terus kita kan kalau masuk ke broker itu melalui, kalau bahasanya itu adalah lewat dari wakil pialang berjangka kan, atau WPB gitu. Betul. Nah kita juga cek orang ini juga track recordnya bagus nggak, pernah ada kasus nggak gitu. Terus minimal cek historicalnya dia ketika dia mendapatkan seorang nasabah atau trader yang masuk ke brokernya itu seperti apa. Minimal ada historinya bagus, nggak pernah ada masalah gitu kan. Terus ada beberapa testimoni juga membernya yang udah bergabung, yaitu udah bagus gitu. Udah cukup itu aja, karena selebihnya kalau tetap ada masalah di depannya itu alur penyelesaian masalah jelas gitu kan, lembaga hukumnya jelas, segala macam udah gitu. Betul. Dan kalau mau dijawab lebih simpel lagi, tipsnya itu adalah kalau teman-teman mau serius terjun ke market forex, ya udah masuknya ke Didimex aja gitu. Kalau mau simpel lagi gitu. Ya kenapa? Benar. Udah jelas ya. Udah jelas gitu, ngapain lagi gitu. Oke. Sebelum kita ke closing statement, kelebihan Didimex itu seperti apa sih sampai Master Syam bilang ya kalau mau simple tuh trading Didimex aja gitu. Kelebihan Didimex, saya nggak tahu ya mulai dari mana kelebihan Didimex, karena saking sudah lengkapnya. Iya, justru saya tuh kalau pengennya orang tuh bertanyanya kekurangan Didimex apa gitu. Kalau kelebihan ya semua orang juga ya, betul. Tapi yang utama legal atau ada badan hukumnya, itu resmi. Yang kedua, track recordnya bagus. Yang ketiga, deposit dan withdrawal tuh cepat banget. Terus tambahan lebihnya banyak bonus, banyak reward di Didimex tuh. Ada program-program bonus rewardnya tuh banyak banget gitu. Terus yang terakhir yang paling penting menurut saya adalah ada edukasi yang benar-benar edukasi. Bukan cuma iklan doang gitu. Karena banyak broker lain juga saya lihat, oh ini ada edukasi keren nih, pasti lihat cuma iklan doang. Iya, tapi pada akhirnya nggak ada gitu. Kalau di Didimex itu teman-teman lihat ya, bukan hanya iklan doang, tapi kelasnya ada online. Di offline-nya ada juga, kelasnya pun ada, tempatnya, bangkunya, segala macam, pengajarnya ada semua gitu. Itu yang menjadi kelebihan utama kalau menurut saya untuk di Didimex ini ya, ada edukasi yang benar-benar detail dan lengkap banget. Itu sih, karena semua orang juga tahu kalau Didimex itu mengedepankan edukasi. Namanya juga sebenarnya bukan Didimex sih, Pusat Edukasi Trading Forex namanya. Iya benar, gitu. Saya lebih sering menyebutnya seperti itu. Pusat Edukasi Trading Forex, karena kita benar-benar mengedukasi calon nasabah ataupun bahkan yang sudah jadi member itu dari basic banget sampai bisa trading mandiri. Karena sebenarnya tujuan utama dari berbisnis itu kita tahu ilmunya ya nggak sih Master? Iya, wajib kalau itu ilmu bisnis apapun sebenarnya. Kalau nggak tahu ilmunya ya siap-siap aja. Gitu. Betul. Oke, Master Syam, akhirnya kita berada di penghujung acara. Tapi sebelum saya tutup dan menyampaikan penjelasan sedikit ya dari pembicaraan hari ini bersama Master Syam. Mungkin Master Syam ada wejangan nih buat kita kaum para trader milenial khususnya, atau yang baru mau memulai bisnis trading forex yang awam. Mungkin Master Syam, kadang kita
lupa loh. Yang memulai bisnis trading forex ini bukan hanya menjadikan mereka itu tuh second pendapatan ya, tapi jadi trading for living. Nah, trading for living. Jadi jangan sampai salah ketika mereka memilih ini itu menjadi usaha utama, malah salah gitu loh. Padahal mereka sudah meninggalkan pekerjaan sebelumnya, itu sangat sayang sekali. Jangan, kalau saran saya sih jangan dulu tinggalin ya. Kalau misalnya mau trading aja karena nggak nyita waktu juga trading tuh gitu. Bisa dilakukan walaupun kita nggak ninggalin kerjaan sebelumnya. Betul. Dan buat teman-teman nih, ini saran aja ya, tidak bermaksud untuk menggurui. Baik yang udah pernah terjun dan gagal ataupun baru mau terjun. Khususnya sebenarnya yang udah pernah terjun tapi belum berhasil, bukan gagal kalau menurut saya. Karena gagal itu adalah ketika kita berhenti. Tapi jangan takut teman-teman, kalau teman-teman udah pernah gagal ya selamat. Kenapa? Karena artinya ketika kamu mulai lagi itu udah bukan mulai dari nol tapi udah mulai dari 1 gitu. Jadi luar biasa. Yang buat kita gagal itu kalau teman-teman udah gagal ya udah berhenti, ya udah gagal gitu. Iya sih sebenarnya. Ya saya pun nggak ujug-ujug bisa langsung trading dapat untung, enggak juga. Setuju. Jadi ya ingat ya, a winner is a dreamer who never give up. Kayaknya baca. Iya baca itu saya. A winner is a dreamer who never give up. Tapi saya setuju, agree with that. Benar. Oke. Intinya itulah ya. Oke. Jadi sahabat trader di luar sana, itulah 1000 pertanyaan yang mungkin mewakili Bapak Ibu atau sahabat trader di luar sana seputar bisnis trading forex khususnya di Didimax ini seperti apa. Intinya Bapak Ibu, kalau ingin memulai bisnis trading forex itu harus siap. Bukan hanya siap modal, tapi siap mental dan siapkan ilmunya. Kalau yang ingin mencari ilmu yang detail, Didimax adalah tempatnya. Karena Didimax pusat edukasi trading forex yang siap mengajarkan bimbingan edukasi baik offline dan online secara gratis. Dan dibimbingnya dari basic sampai bisa trading mandiri. Setuju gak Master Syam? Betul. Dan tentunya Bapak Ibu, pesan kita adalah jangan gegabah ketika Bapak Ibu ingin memulai bisnis trading forex, apalagi memilih perantara untuk Bapak Ibu memulai bisnis trading forex. Dalam hal ini adalah broker. Karena tidak bisa main-main. Yang pertama Bapak Ibu harus memikirkan keamanan dananya seperti apa, legalitasnya seperti apa, ketika penarikan WD ataupun profit dan modalnya lancar atau tidak, kemudian supportnya apakah 24 jam atau tidak, kemudian benar-benar mendapatkan fasilitas edukasi, karena itu yang paling penting ya Master Syam. Iya betul. Gitu. Nah keputusan sih. Dan kesimpulannya adalah Bapak Ibu, trading itu adalah bisnis yang paling simpel dan tidak akan pernah mati. Betul, setuju. Ya, bisnis paling simpel dan tidak akan pernah mati. Tapi kuncinya adalah Bapak Ibu pahami ilmunya dan memilih broker yang tepat. Salah satunya Didimax. Betul? Dan tentunya kalau misalnya Bapak Ibu di luar sana yang ingin belajar langsung bersama Master Syam, Masti Chanli dan beberapa mentor yang ada di Didimax, khususnya di Didimax Pusat, datang langsung ke Didimax Pusat Bandung di Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Semua pertanyaan Bapak Ibu akan kita selesaikan ada di sini, dan yang ingin memulai bisnis trading forex jawabannya ada di sini gitu ya. Atau bisa hubungi trading advisor kita yang ada di Didimax Pusat. Tentunya bisa klik link di bawah ini, di bawah ini. Di sini apa di sini? Di mana aja. Dan tentunya Didimax Talk atau Let's Talk About Trading ini akan secara rutin diadakan. Ya, akan continue terus ya. Betul sekali. Dan mungkin hari ini kita membahas seputar broker yang terbaik itu yang seperti apa sih. Mungkin minggu depan kita akan membahas yang lebih kompleks lagi soal trading. Betul. Dan tentunya Bapak Ibu bisa langsung cek YouTube kami di Didimax Official dan semua platform sosial media kami, baik Instagram, WhatsApp, terus kemudian di Facebook, baik TikTok. Di TikTok. Nah itu dia Didimax Official, cari aja ya yang ada logo birunya dan tentunya yang official. Gitu. Master Syam, thank you so much. Sama-sama. Ya sudah menemani hari ini. Semoga sehat selalu. Amin. Selalu menebarkan aura positif dan tentunya membagikan ilmunya bagi orang banyak. Amin. Karena sebaiknya ilmu itu adalah yang bermanfaat bagi orang banyak. Betul banget. Terima kasih Master Syam. Saya Nona Mulia pamit undur diri. See you in Didimax Talk. Let's talk about trading forex. Bye-bye. Silakan diminum Master Syam.